entah kan kalau model si anak mau menjawab, alah Pak, nggak enak lah Pak, masa jadi guru gajinya sekian dan lain sebagainya kan gitu kan, pas kan, ya, pas. Kayak gajinya kecil, nggak pas inilah Pak. Jadi jadi apa lagi? Kalau kau tengok pandai bercakap, udahlah kau jadi pengacara aja lah kau ya kan, biar banyak duit kan pas bisa. dia. Seperti ini. Bahwasanya dalam pendidikan Islam di situ dijelaskan bahwasanya tujuan pendidikan Islam itu yang pernah saya pahami dari buku karya Ar-Rasyidin itu mengatakan bahwasanya tujuan pendidikan Islam itu adalah mengingatkan seorang anak itu menjadi seorang hamba atau pengingat syahadah primordial, bahasanya lah itu ya. Syahadah primordial. Itu apa? Adalah perjanjian antara Tuhan dengan anaknya, Tuhan dengan hambanya, seperti itu. Buat seluruh anak atau pelajar yang ada dari Sabang sampai Merauke, perjuangkan niat kalian yang baik, arahkan diri kalian yang baik untuk menggapai cita-cita, dan jangan sesekali kecewakan orang-orang yang menyayangi, orang-orang sekitarmu dan orang tuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke. Hari ini kami kembali di channel Ardi Podcast. Saya Muhammad Reza Fahlevi selaku Ketua KNPI Kecamatan Namorambe. Dan hari ini juga kembali ditemani oleh salah satu tokoh muda di Kecamatan Namorambe, yaitu Bung Azwardi. Yo, assalamualaikum semua. Ya. Salah satu tokoh dan juga ketua PC Al-Wasliyah. Al-Wasliyah ya, Bung. Oke, Bung. Hari ini gimana nih kabarnya, Bung? Ya, alhamdulillah kita baik. Alhamdulillah ya Allah. Jadi kemarin kita sudah berbincang-bincang kan gitu, Bung kan? Ya. Diskusi juga perihal kenakalan remaja, salah satunya tawuran ya, Bung. Tawuran ya. Begal gitu, Bung ya. Kita bahas kenakalan remaja kemarin. Kemudian hari ini kita mau menyambung atau dari pembahasan yang semalam, artinya juga kemarin saya baru saja melihat berita lagi terkait sudah terang-terangannya, Bung. Sudah terang-terangannya anak-anak ini, yang mana hari ini memang benar-benar mayoritasnya itu adalah tingkat pelajar SMA sederajat, bahkan sampai sekolah menengah pertama pun sudah, SMP pun sudah melakukannya ini, Bung. Jadi kira-kira, Bung, sebenarnya apa sih yang faktor yang memicu mereka ini? Kalau pandangan Bung itu apa sih faktor yang memicu mereka melakukan hal-hal tindakan yang ke arah-arah tawuran ini, Bung? Oke. Tentunya gini. Kalau kita ngebahas kemarin kan mengenai apa sih tentang tawuran itu tadi dan kenakalan remaja. Oke, kita persempit sedikit pembahasan kita bahwasanya kita juga mesti tahu apa sih sebenarnya tawuran itu, kan seperti itu dasarnya. Yang pernah saya pahami bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dikatakan bahwasanya tawuran itu adalah perkelahian massal. Namun diadopsi dengan seakan-akan sedang jadi budaya di Indonesia ini, bahwa kenakalan remaja tawuran ini tadi itu perkelahian massal dari pihak pelajar itu sendiri. Nah, artinya banyak budaya yang menjadi budaya ini membudayakan tawuran ini seolah-olah ini hal wajar. Nah, sudah diwajarkan, bahkan sudah dibudayakan gitu. Nah, kemudian kalaulah ditanya tentang apa sih sebenarnya faktornya, faktor penyebabnya, kan seperti itu. Nah, faktor penyebabnya itu sebenarnya cuma duanya. Apa itu? Faktor internal dan faktor eksternal. Nah, internalnya ini itu berasal dari diri pelajar itu sendiri. Seperti yang pertama yang bisa kita tahu dari psikologis mereka, bahwasannya ini kan banyak atau kebanyakan dari pelajar ini itu belum bisa memanage atau belum bisa mengatur emosinya sendiri. Iya, benar. Dari dirinya sendiri, sehingga dia belum bisa memanagenya dan mengatur bagaimana sih tentang apa yang dia buat selanjutnya. Nah, setelah itu yang dari faktor internalnya tentang pengaruh teman sebaya. Teman sebaya. Ini berpengaruh ini pengaruh ini tadi. Nah, pengaruh ini tadi faktornya itu dari teman sebayanya. Ya kan gini dia.
bahwasannya yang kita pahami tentang gimana teman kita, nah gitulah gambaran kita. Kan seperti itu kan ya, pastinya kan. Iya. Nah, gimana teman kita, begitulah kita. Kemudian yang memang selanjutnya itu faktor eksternalnya. Iya. Eksternalnya ini agak banyak ini ya, faktor eksternalnya. Seperti yang pertama dari pendidikan keluarga yang pernah kita bahas sebelumnya, dari pendidikan ini tadi. Keluarganya. Pendidikan. Tapi secara umum dari faktor eksternal ini tadi itu terbagi 3. Ya. Dari pendidikan itu tadi, pendidikannya terbagi 3 yang seperti yang kita bahas sebelumnya dari mulai informal, formal, dan non formalnya. Kemudian dari pendidikan ini tadilah dapat pengaruh dari pendidikan ini tadilah dapat kita pahami bagaimana nanti si anak ke depannya, seperti itulah. Pendidikan, faktor pendidikannya. Faktor pendidikannya. Kemudian selanjutnya yang memang bisa saya lanjutkan ini ya, karena saya lanjutkan. Selain pendidikan ada juga yang mempengaruhi, seperti yang kemarin lingkungannya. Nah, itu pendidikan non formalnya. Cuman kan kemarin saya satukan menjadi 3 itu aja ya kan, menjadi 3, pendidikan formal, informal, dan non formal, seperti itu. Bung, ini kan kita bicara nih, ini Bung kan saya juga ketahui Bung ini adalah salah satu ketua Al-Wasliyah, kan gitu ya, ketua Al-Wasliyah Namorambe. Kalau kita kaitkan sedikit Bung ini ke arah-arah yang religi, ke arah-arah agamanya, ini sebenarnya anak-anak ini gimana nih kalau kita arahkan ke tingkat agamanya tadi? Sedikit aja coba Bung. Seperti ini. Bahwasanya dalam pendidikan Islam di situ dijelaskan bahwasanya tujuan pendidikan Islam itu yang pernah saya pahami dari buku karya Ar-Rasyidin itu mengatakan bahwasanya tujuan pendidikan Islam itu adalah mengingatkan seorang anak itu menjadi seorang hamba atau pengingat syahadah primordial, bahasanya lah itu ya. Syahadah primordial. Itu adalah perjanjian antara Tuhan dengan anaknya, Tuhan dengan hambanya, seperti itu. Jadi tujuan pendidikan Islam sebenarnya itu adalah tentang mengingatkan tentang gimana dia jadi Abdullah, hamba Allah sebenarnya. Jadi kalau memang kita tarik dari perjanjian ini tadi, perjanjian Tuhan dengan hambanya, nah di situ dijelaskan bahwasanya dia harus bersikap baik. Tentunya hablum minanas, kemudian hablum minallah. Dari mulai vertikal dan horizontalnya kan seperti itu. Karena sebenarnya kalau kita tarik kesimpulan agama itu, atau kita tarik dari secara universal lah, agama itu sebenarnya ada karena untuk agar tidak terpecah belah, seperti itulah. Agar tidak terpecah belah. Karena apa? Karena konsep agama sebenarnya itu adalah menyatukan dan damai, seperti itu. Itu agama mana? Secara universal. Secara universal. Oke Bung. Jadi itu tadi kan kalau kita tentang ke tingkat agamanya. Terus ini yang kedua nih Bung, peran orang tua maupun orang sekitar dan keluarga terhadap maraknya atau seringnya sekarang terjadi tawuran-tawuran ini. Sebenarnya apa sih yang harus diberikan arahan dari orang tua si anak-anak ini, dan peran penting bagaimana sih sebenarnya yang harus dilakukan? Nah, sebenarnya gini, yang memang pernah kita pahami bahwa pendidikan awal seorang hamba atau seorang anak, ini kita umum lagi ya, kita bahas umum, pendidikan seorang anak itu berawal dari pendidikan keluarga, tentunya. Nah, seperti yang saya pahami bahwa seorang anak itu adalah gambaran dari bagaimana orang tuanya di rumah. Orang tuanya di rumah, seperti itu. Nah, lalu yang menjadi yang agak unik di sinilah, bahwasanya tentang gimana orang tuanya itu pasti begitulah anaknya. Nah, jadi pendidikan orang tua itu sangat berperan. Terlebih lagi gini, dalam Islam dijelaskan bahwasanya guru pertama itu adalah ibunya. Guru pertama seorang anak itu adalah ibunya. Kemudian setelah dipahami bahwasanya guru pertama dari seorang anak adalah ibunya, maka pendidikan seorang anak itu bergantung bagaimana pendidikan orang tua di dalam, sehingga bagaimanapun dia nanti keluarnya pasti itu pasti itu adalah gambaran dari pendidikan keluarganya. Seperti itu. Berarti memang ada istilah mungkin yang saya ketahui nih Bung ya, istilah-istilah yang saya ketahui artinya seperti ini. Jangan pernah melupakan siapa yang mengajarimu pertama kali berbicara. Nah, benar. Siapa yang pertama kali memakaikan bajumu, siapa yang pertama kali memakaikan baju celanamu, hingga
popokmu, mohon maafkan gitu Bang, karena kan mungkin orang tua tadi atau mama atau ibu pasti kan dia sering berinteraksi nih sama kita atau anak-anak yang memang dari kecil gitu Bung ya. Nah, jadi mengingat lagi kembali Bung, peran orang tua tadi kan gitu Bang, peran orang tua tadi. Terus saya juga sedikit miris dengan tenaga pendidik. Kadang-kadang ada nih yang mengucapkan seperti ini nih Bung, ada nih kadang-kadang saya ada dapat nih tenaga pendidik mengucapkan sama siswanya nih, inilah kau, misalnya contoh gitu, Ya, inilah kau, kalau dari keluarga yang mohon maaf ya begini, tengoklah keluargamu itu begini. Ini sebenarnya Bung, layak tidakkah ini tenaga pendidik mengucapkan seperti itu sama peserta didiknya atau tidak? Oke, sebenarnya dalam Islam diketahui bahwasanya seorang pendidik itu harus mengambil mencontoh dari Rasul itu sendiri. Karena apa? Karena pada dasarnya Rasul adalah uswatun hasanah. Contoh yang paling baik kan seperti itu kan. Nah, di situ kita ketahui bahwa seorang pendidik itu harus memiliki sifat penyayang, pengasih, dan yang kumam cakap kalau kita dalam bahasa apanya itu kayak mana? Kita harus ngomongnya bagus lah seperti itu ya kan, dalam bahasanya ngomongnya bagus. Kenapa? Karena pada dasarnya begini. Ini mungkin saya pernah dengar dulu ini yang waktu saya kecil lah, waktu saya SD dulu, kalau guru kencing berdiri maka murid kencing berlari. Seperti itu. Kalau seandainya si guru itu berkata kurang baik, maka si guru berkata kasar lah, lalu bagaimana nanti keadaan murid itu tadi? Kan seperti itu. Karena pada dasarnya gini, seorang guru itu, seorang pendidik itu tadi tentu dia akan menjadi contoh bagi muridnya. Sepakat saya kalau itu Bung. Kita tadi ada istilah tadi yang udah Bung sampaikan gitu ya, masalah murid kencing berlari, guru kencing berdiri, seperti itulah ya kan istilahnya tadi. Jadi seperti ini Bung. Contoh nih, ini contoh. Ini juga sama dengan kejadian waktu saya di bangku perkuliahan, gitu Bung kan. Orang tua pengennya si anak itu contoh, maunya jadi guru. Tiba-tiba minat dan bakat si anak ini sebenarnya dia nggak ada menjurus ke arah tenaga pendidik atau guru kan gitu Bung kan. Si anak ini pengennya dia mau jadi kita contohkan dulu atau kita bilangkan dulu menjadi orang yang kesenian atau orang seni, bisa kita sampaikan. Kemudian di separuh jalan, andai si anak mengikuti kemauan si orang tua dan dia taat nih, dia mengikuti taatnya terhadap orang tua, kan gitu Bung. Di tengah jalan karena dia mengikuti apa kemauan dari si orang tua, putus ini Bung, karena tidak adanya tadi niat yang tulus dari hatinya, hanya saja dia ingin menjadi anak yang taat terhadap orang tua. Kira-kira yang harus kita salahkan ini siapa Bung? Si orang tua kahnya atau si anak kah? Oke, gini, ada dua gendang ketika kita menjadi seorang orang tua sebenarnya. Itu pertama kita bisa jadi mood booster atau bahasanya mood booster, penyemangat dia. Kita bisa menjadi istilahnya pahlawan dia, malaikat dia bisa. Untuk si anak. Untuk si anak. Bisa juga si orang tua. Ini menjadi penghancur paling hebat orang tua si anak si itu anak tadi ya. Kenapa? Ya benar, si anak itu tadi. Kenapa gini? Pada dasarnya seorang orang tua itu tadi atau kedua orang tua itu tadi mau atau ingin yang terbaik untuk anaknya. Ini alamiah orang tua kayak gitu. Tetapi di sisi lain terkadang yang terbaik menurut mereka justru nggak pas atau nggak kop dengan si anak, nggak balance dengan keinginannya, sehingga si anak justru dia, kalau kita bilang dia baik, oke lah diikutinya lah ya kan. Kalau memang anaknya tadi ikutinya lah, tapi di tengah jalan kita itu nanti takutnya dia entah dia putus kuliah, entah dia kalau dalam istilahnya muncul kenakalan remaja lain seperti dia malas dan bolos dan lain sebagainya. Nah itu tadi. Jadi pertanyaan tentang siapa yang harusnya disalahkan, kalau awak ditanya lah secara pribadi, ya kalau kita menyalahkan orang tua sih sebenarnya nggak bisa juga kan gitu. Secara adab kita salah gitu. Tetapi yang jelas
kita harus menyalahkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kan posisi saya sebagai orang tua, kan gitu. Orang tua saya siapa? Anak saya banyak loh Pak, ada 30 tuh di sekolah. Ada 30 lebih, nah gitu. Iya. Nah, jadi apa rahasianya kan gitu? Rahasianya gini, kita itu harus paham tentang gimana sih sebenarnya anak kita. Kan gitu. Termasuk karakter. Karakter, Termasuk kenapa? karakter. Ya karakter, karena itulah nanti yang menggambarkan tentang gimana anak kita ke depannya. Iya. Nah, karakter. Setelah karakter, lalu pilihkan dia, beri dia pilihan gitu. Berikan dia pilihan, semisal gini. Nah, kau ini kita bahasa kita. Iya. Kok aku tengok ini kayaknya pandai lah kau ini bercakap. Cuman jadi guru nggak? Cuman jadi guru aja kau, itu kan? istilahnya Itu tadi ya? istilahnya Iya, itu iya. tadi. Atau gini, atau yang lain. Entah kan kalau model si anak mau menjawab, alah Pak, nggak enak lah Pak, masa jadi guru gajinya sedikit dan lain sebagainya kan gitu kan, pas kan? Iya, pas. Kayak gajinya kecil, nggak pas inilah Pak. Jadi jadi apa lagi? Kalau kau tengok pandai bercakap, udahlah kau jadi pengacara aja lah kau ya kan, biar banyak duit kan pas bisa, dia. Bisa. Nah, jadi ketika si orang tua paham tentang bagaimana karakter dan apa kemampuan si anak dan dia memberikan pilihan, mungkin ini memperkecil tentang bagaimana kegagalan dia ke depan. Berarti terjadilah sinkron tadi antara ya. orang tua dan anak. Antara orang tua dan anak. Iya, betul, Bung. Terus Bung, sedikit kalau kita bicara lagi tadi antara sinkron tadi ya Bung. Kita nih tadi Bung sudah contohkan ini masalah. Karena kalau saya melihat tidak semua anak itu punya basic yang sama. Ya, benar. Ada mungkin dia kemampuannya di dunia pendidikan atau lebih ke akademisnya. Mungkin lebih ke minat bakatnya. Contoh dia mungkin keseniannya, olahraganya kan gitu Bung kan. Ini berarti kan harus sinkronnya tadi sebelumnya kita membahas antara orang tua, ruang lingkup, sama tempat di mana dia menimba ilmu. Itu dia tadi Bung ya. Sekolah. Iya, betul Bung. Jadi kebetulan Bung, kita juga sedang berada di salah satu yayasan pendidikan. Kita lagi berada di salah satu yayasan pendidikan yang mana ini yayasan Bina Bersaudara terletak di Kota Medan, Sumatera Utara. Ini adalah salah satu sekolah yang mungkin cukup tua, 45 tahun. 45 tahun Bung ya, 45 tahun dan sampai hari ini berdiri, berdedikasi dan menghasilkan anak-anak yang baik, anak-anak yang menjadi anak-anak yang memang betul-betul berpotensi dari sekolah ini keluarnya. Ya, karena seperti itu, yang memang kita pahami bahwa tentang gimana nanti anak ke depannya itu juga dipengaruhi pendidikan formal tentunya. Pendidikan formal tadi ya. Oke, Bung, ya Bung. Itu saja mungkin Bung, terima kasih banyak sekali lagi. Mungkin dari saya Bung selaku pemuda, saya juga menghimbau, bukan aparat saja yang boleh menghimbau kan gitu Bung ya. Bukan aparat saja yang boleh menghimbau kan, kita juga selaku tenaga pendidikan gitu kan. Juga. Buat seluruh anak-anak atau pelajar yang ada dari Sabang sampai Merauke. Perjuangkan niat kalian yang baik, arahkan diri kalian yang baik untuk menggapai cita-cita dan jangan sesekali kecewakan orang-orang yang menyayangi, orang-orang sekitarmu dan orang tuamu. Mungkin ada yang mau Bung sampaikan? Nah gini, untuk dari saya tentunya terdapat beberapa saran yang memang harus kita pahami bahwa dalam penghindaran kenakalan remaja ini tentunya kita juga harus sebagai orang tua yang pastinya kan gitu. Sebagai orang tua kita juga harus memahami tentang bagaimana karakteristiknya dan mendekatkan anak kita dengan agama itu tadi, kemudian memilihkan anak itu lingkungan dan sekolah yang baik tentunya, dan juga pastinya ini juga dapat mengurangi angka kenakalan remaja, insya Allah pasti. Insya Allah. Ya mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi saya Muhammad Reza Fahlevi, Ketua KNPI Kecamatan Namorambe. Dan saya Azwardi, Ketua PC Al-Wasliyah Kecamatan Namorambe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung. Yuk, Selamat sore.